teman-teman, hari ini aku mau dibacain cerita 25 Nabi dan Rasul sama mama aku. Soalnya aku suka banget sama ceritanya mama aku, guys. Tapi ini bukunya tebal banget, jadi harus bersambung-sambung, teman-teman. Ayo kita langsung mulai ceritanya. 5 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang umat manusia. Alam semesta telah selesai diciptakan Allah dengan sempurna. Begitu juga bumi lengkap dengan isinya. Tetapi kehidupan di bumi berlangsung begitu saja. Belum ada yang bertanggung jawab sebagai pemimpin. Allah telah menyiapkan khalifah di bumi. Adik-adik tahu tidak apa arti khalifah? Aku tahu. Apa? Artinya pemimpin. Pintar. Suatu ketika malaikat, jin, dan iblis berkumpul. Allah berfirman, Sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Quran Surat Quran Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Hal itu membuat para malaikat tercengang. Secara beruntun, pertanyaan diajukan kepada Allah. Kenapa manusia yang menjadi khalifah di bumi? Bukankah mereka suka berbuat kerusakan? Setahu kami, manusia suka pertumpahan darah. Malah malaikat mengajukan diri. Lebih baik kami saja yang menjadi khalifah. Lagi pula kami taat beribadah kepadamu. Allah punya rencana yang besar, namun malaikat belum paham hikmah tersebut. Oleh sebab itu, wajarlah mereka terheran-heran. Rencana Allah berjalan lancar. Adam diciptakan dengan cara mukjizat. Allah memberi ruh kepada saripati tanah. Lalu Allah berfirman, Kun, artinya jadilah. Dalam tempo sekejap, Adam tercipta dengan sempurna. Ketika Adam membuka kelopak matanya, ia melihat surga yang indah. Dari mulutnya terucap pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Adam sangat menakjubkan. Malaikat terpesona melihat penciptaan manusia, karena Adam tercipta dari saripati tanah, sedangkan malaikat dari cahaya dan iblis dari api. Allah melengkapi Adam dengan berbagai ilmu pengetahuan. Kenapa manusia bisa berilmu? Karena mempunyai akal dan pikiran. Itulah yang menjadikan manusia pantas menjadi khalifah di bumi. Kemudian para malaikat dikumpulkan di sekitar Adam. Allah menyuruh malaikat menyebutkan nama-nama benda. Ternyata malaikat tidak bisa, sebab mereka tidak memiliki pengetahuan. Selanjutnya, Allah memerintahkan Adam memberitahukan nama-nama benda itu. Adam menyebutkan satu persatu dengan sangat lancar. Kejadian itu membuat malaikat sadar. Sebelumnya, mereka heran mengapa Allah memilih manusia menjadi khalifah. Ternyata karena manusia mempunyai akal dan pikiran, sehingga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap kelebihan akan mendapatkan penghargaan. Atas kehebatan Adam, Allah menyuruh malaikat menghormatinya. Caranya dengan bersujud.
Seluruh malaikat bersujud kepada Adam dengan ikhlas. Mereka bersujud bukan menyembah Adam, tetapi memuliakan kepintaran Adam dan mentaati Allah. Sayangnya, ada satu makhluk yang tidak mau mentaati. Aku tahu, iblis. Kemudian, Aku tahu iblis berkata apa. Wahai iblis, kenapa kau tidak ingin bersujud kepada Adam? Karena aku lebih baik, karena aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. karena iblis yang sombong tidak mau mentaati perintah Allah, maka Allah mengusirnya dari surga. Pergilah kau iblis, pergilah. Sejak itu, iblis bukan lagi warga surga. Ia tak lagi mendapat kenikmatan surga. Iblis berkata, Sesungguhnya, baiklah, aku akan pergi dari surga ini. Tapi aku bersumpah, aku akan menyesatkan Adam, semua keturunan Adam. ancaman iblis tak perlu ditakuti. Allah berfirman, silakan saja, tapi kamu tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang Iman. beriman. Jadi Allah sudah mengingatkan kita, hanya keimanan yang bisa menjaga kita dari Iblis. Oke, lanjut ya. Teman hidup. Teman hidup. Betapa bahagianya kehidupan Adam. Allah memberi surga yang luar biasa. Apapun yang diinginkan pasti tersedia. Ada istana coklat. yang sangat megah. Ada coklat yang enak gak, Ma? Ada taman-taman bunga benar-benar indah. Di sana pohon-pohon berjajaran rindang, buah-buahan sangat rendah. Jadi kalau mau Adam pengen makan buah, tinggal petik, langsung hap gitu. Burung Enak di surga. enak banget. Burung-burung berterbangan dengan kicauan yang merdu. Jembatan, kursi, piring, sendok, semua terbuat dari emas. Hebatnya, sungai-sungai yang mengalir ada 3 macam rasa, yaitu Madu, susu, dan air jernih. pinter. Pokoknya tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan hidup di surga. Surga lebih indah daripada bumi ini. Iya. Tapi entah kenapa Adam termenung-murung, hilang keceriaan yang bisa dimilikinya. Allah bertanya, Adam, apakah yang membuatmu murung? Adakah kenikmatan yang kurang di surga? Tidak ya Allah, tidak ada yang kurang di surga. Semuanya sudah sempurna. Hamba sangat bersyukur mendapat semua ini. Adam menjawab pelan. Lantas, kenapa kamu masih termenung juga? Allah bertanya lagi. Adam menerangkan bahwa hamba sendirian ya Allah. Alangkah indahnya bila hamba mempunyai teman. Adam tak dibiarkan murung selamanya, karena sudah disediakan teman yang spesial untuk Adam. Teman spesial itu siapa? Siapa hayo? Hawa. Suatu ketika Adam tertidur pulas. Tanpa disadari, Allah menciptakan Hawa. Saat terbangun, Adam kaget. Dia melihat sesuatu. Hah? Kamu siapa? Aku perempuan, jawab makhluk cantik itu. Tiada berkedip Adam memandangnya. Rasa herannya belumlah habis. Kenapa kamu ada di sini? Dia menjawab dengan lembut. Aku diciptakan Allah untuk menemanimu. Para malaikat berdatangan melihat sang perempuan. Mereka juga heran. Adam, siapakah yang makhluk cantik itu? Beritahulah kami. Adam pun mengabari. Dia yang diciptakan Allah untuk teman hidupku. Kelembutan Hawa membuat malaikat bertejak kagum. Allah selalu menciptakan yang terbaik. Malaikat bertanya, bagaimana cara memanggilnya Adam? Hawa. Adam pun menjelaskan, dia aku beri nama Hawa.
Sejak itu, Hawa menjadi pasangan Adam. Mereka hidup bahagia di surga. Adam dan Hawa diperintahkan sama Allah hanya menjauhi, Satu pohon. yaitu Pohon huldi. Adam dan Hawa boleh menikmati semua kenikmatan yang di Mama, surga, mau nanya. kecuali Pohon mendekati pohon huldi. tidak boleh mendekati pohon huldi. Apalagi memakan buahnya. Iya. Sekarang kita lanjut ya. Dendam iblis. Bagaimana dengan iblis? Oh, setelah diusir dari surga, dia semakin dendam. Sebenarnya, sifat sombong yang membuat iblis diusir sama Allah. Tetapi, iblis menganggap Adamlah yang membuatnya terusir dari surga. Iblis pun menyiapkan tipu muslihat. Tipu muslihat itu apa? Tipu-tipu. Pokoknya dia akan berusaha menyesatkan Kayak di Upin Ipin. Iya. Dengan licik, iblis menyusup ke surga. Dia langsung membujuk Adam dan istrinya. Adam, kasihan sekali nasibmu. Ucapan itu membuat keduanya tersentak. Oh, tidak, kamu keliru. Lihatlah, kami amat bahagia di surga, sahut Adam. Iblis senang Adam terpancing. Ia pun melanjutkan. Kamu belum memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Kesenanganmu saat ini hanyalah sementara, sebab kamu tak mendapat keabadian. Adam curiga mendengar, apa yang kau maksud? Makanlah buah lezat dari pohon keabadian. Hanya itu cara supaya kamu selamanya di surga, ungkap iblis. Tiba-tiba Adam dan Hawa penasaran. Tunjukkan pada kami, manakah buah keabadian itu? Iblis segera menunjuk pohon huldi. Itulah pohon yang membuat kalian abadi. Makanlah. Alangkah kagetnya Adam dan Hawa. Rupanya kamu hendak menyesatkan kami. Pergilah wahai pendurhaka. Tipu muslihat iblis gagal. Ia terpaksa pergi. Ingatlah, iblis tak pernah menyerah. Demi menyesatkan manusia, ia merancang rencana jahat lainnya. Iblis kembali menyusup ke surga. Larangan memakan pohon kuldi hanya bagi malaikat. Kamu berdua manusia biasa. Larangan itu tak berlaku, percayalah. Menjauhlah wahai iblis. Kami tak akan mau disesatkan. Apabila Allah sudah melarang, kami pasti mematuhi. Adam dan Hawa setia menjaga janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis kembali gagal. Gagal 2 kali sampean iblis. Kemudian Yang ketiga kalinya, yang terakhir iblis berhasil. paham kelemahan manusia yang bisa lupa. Saat Adam dan Hawa terlena, iblis datang merayu. Wahai Adam dan Hawa, percayalah, huldi itu buah keabadian. Dengan memakannya, kalian akan selamanya di surga. Aku tak menyesatkan kalian. Aku bersumpah atas nama Allah. Betapa kagetnya Adam dan Hawa. Sumpah bukan hal yang main-main. Apalagi iblis bersumpah atas nama Tuhan. Lihatlah nasibku yang malang ini. Aku terusir dari surga gara-gara aku lupa makan buah kuldi. Andai aku dulu memakannya, tentulah abadi di surga, ujar iblis dengan suara sendu. Mama mau nanya, apa para malaikat juga dilarang mendekati pohon huldi itu? Iya, tapi malaikat kan nggak punya nafsu. Ya Malaikat tidak juga makan dan sih. tidak minum. Ya juga ya. Bisakah perkataanmu kami percaya? Tanya Adam. Iblis cepat-cepat meyakinkan. Aku bersumpah atas nama Tuhan. Oleh sebab itu, kamu harus percaya padaku. Begitulah sifat jahat iblis. Dia mudah bersumpah palsu untuk menyesatkan Adam dan Hawa pun lupa akan larangan Allah. Keduanya mendekati pohon huldi. Buah itu mereka kunyah lalu ditelan.
Seketika lenyaplah seluruh pakaian yang ada di tubuhnya. Mereka malu dan mereka berdua sibuk memetik dedaunan untuk menutupi auratnya yang terbuka. Adam dan Hawa menggigil ketakutan. Hanya iblis yang tertawa gembira. Hahaha, kalian mudah sekali aku rayu. Padahal Tuhan kalian sudah melarang kalian untuk mendekati pohon itu. Hahaha. Perasaan Adam dan Hawa menjadi kacau. Keduanya sangat marah pada iblis. Tetapi Adam dan Hawa juga sangat takut kepada Allah. Keduanya berusaha sembunyi, namun Allah tidak bisa dihindari. Allah pun menegur, "Hai Adam, apakah engkau menghindar dariku?" Keduanya menjawab, "Tidak ya Allah, hamba bukan lari darimu, tetapi hamba takut dan malu." Allah bertanya, "Bukankah kalian dilarang mendekati pohon itu? Kalian pun sudah diberitahu bahwa iblis adalah musuh. Mengapa kalian masih melanggarnya?" Berderailah air mata Adam dan Hawa. Keduanya sangat menyesal. "Wahai Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Kami tak mengira iblis tega berbohong. Kami telah menganiaya diri kami sendiri." Kejadian itu merupakan pelajaran berharga. Siapapun pasti celaka bila percaya pada iblis. Adam dan Hawa menyesali perbuatan itu. Mereka memohon ampunan. Allah pun mengampuni pertaubatan keduanya. Tetapi setiap pelanggaran tentu ada hukumannya. Hukumannya apa Ma buat Adam dan Hawa? Jadi Adam dan Hawa diapain sama Allah? Diturunin ke bumi. Ya, diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Allah memindahkan Adam dan Hawa ke bumi. Keduanya bertugas menjadi khalifah di bumi. Setelah manusia meninggal, nanti manusia bisa ditempatkan di surga asal mereka Beriman. Mama mau nanya. beramal soleh. Mama mau nanya, Ma. Jadi bersama tanya apa sayang? Itu manusia yang sudah meninggal itu dikubur karena Iya. terus yang Islam itu pahalanya banyak. Terus dia itu apa langsung masuk surga di kuburannya? Belum. Ayo ingat gak 3 alam? Alam 4 kali. 4 alam. Iya ingat gak 4 alam? Alam pertama Perut, di kandungan. Alam kedua, dunia, alam ketiga, kuburan, nah di kuburan. Alam keempat, akhirat. Akhirat ya. Jadi di kuburan itu kita sebelum kiamat datang, kita itu ditemani amal soleh atau amal buruk. Kalau amal soleh di kuburan nanti kita tenang, kuburannya terang, kita tenang, kita bisa melihat surga yang indah. Tapi kalau amalnya buruk, kita ditemani dengan amal buruk. Kita bisa dapat siksa kubur. Kita juga diperlihatkan neraka yang begitu mengerikan. Ya. Oke, jadi harus jadi anak yang Lihat. soleh dan solihah. Jadi bersambung ya. Ya. Bersambung untuk Nabi Adam alaihissalam part 2. Sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.